Selamat malam teman-teman semuanya. Kami Malam. dari kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pariwisata. Kami yang beranggotakan yang pertama ada Axel Sakya, yang kedua ada Saudara Fahri, dan saya sendiri Raffi Nazar. Lanjut. Dan kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak, yaitu yang pertama Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Nufil Hanami, yang kedua Wakil Rektor pertama, Profesor Aulani, Wakil Rektor kedua, Profesor Gugus Krianto, Wakil Rektor ketiga, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, Wakil Rektor keempat, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito, dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Profesor Dr. Bambang Supriyatno, Kepala Prodi Pariwisata Dr. Andes Raden Rustam Hidayat, dan yang terakhir dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Selanjutnya, bisa langsung. Ya, ini daftar isi dari presentasi kami, PowerPoint kami. Yang pertama adalah pentingnya K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pentingnya sarana dan prasarana dalam pariwisata. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pariwisata, studi kasus, analisis SWOT, dan penerapan K3 dalam sarana dan prasarana pariwisata. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, masuk yang pertama, yaitu pentingnya K3. Dewasa ini seluruh pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing, yaitu kejadian yang tidak diinginkan atau biasa kita sebut dengan kecelakaan kerja. Nah, pentingnya K3 dalam pekerjaan ini adalah yang pertama mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja tentunya. Yang kedua adalah memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Kita berbicara tentang K3 dalam ilmu pariwisata. Tentu saja kita akan menyangkut dengan pariwisata, yaitu wisatawan. Yang ketiga adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar tentunya. Supaya masyarakat sekitar bisa nyaman dalam menikmati tempat wisata dan juga pihak pengelola juga bisa aman dan menjamin keamanan para wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya adalah pentingnya sarana dan prasarana dalam pariwisata. Tentunya dalam K3 ini ada yang namanya sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang digunakan dalam tempat wisata. Nah, fasilitas-fasilitas ini ada berbagai macam fungsinya. Yang pertama adalah meningkatkan kegiatan pariwisata di wilayah sekitar, yaitu membantu operasional seperti mengakses jalan dan sebagainya. Yang kedua ada menunjang K3 bagi para pekerja maupun wisatawan. Bagaimana cara menunjang K3 bagi para pekerja maupun wisatawan? Yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas emergensi atau dalam kondisi genting, seperti memberikan fasilitas medis, sarana dan sarana yang selalu terawat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahri. Baik, terima kasih Saudara Rafin. Selanjutnya kita masuk sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan dalam pariwisata. Jadi, dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 3 tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata, fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana di suatu tempat wisata mencakup yang pertama fasilitas parkir, yang kedua toilet, yang ketiga tempat sampah untuk menjaga kebersihan, yang keempat adalah instalasi listrik atau genset jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik, yang kelima adalah akses khusus darurat dan tempat berkumpul jika terjadi suatu bencana, dan yang keenam adalah instalasi kamera pengawas sebagai fasilitas keamanan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya punya satu contoh studi kasus. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana untuk mengembangkan sebuah kawasan wisata baru di sekitar kaki Gunung Salak. Nama
destinasi kawasan wisatanya adalah wisata Pabangbon. Destinasi wisata ini menyajikan pemandangan alam Gunung Salak yang berupa lembah dan hutan-hujan tropis, serta beberapa wisata alam seperti air terjun, mandian air panas, camping ground, dan lain sebagainya. Dalam upaya pembangunan kawasan wisata, hal yang menjadi tantangan utama adalah aksesibilitas menuju kawasan wisata tersebut. Seperti yang diketahui bahwa dalam pariwisata terdapat konsep 3A yang di dalamnya terdapat aksesibilitas. Karena ini merupakan kawasan wisata yang baru, maka akses di Medan menuju kawasan wisata Pabangbon juga belum terfasilitasi dengan baik. Selain itu, jaraknya yang cukup jauh dari perkotaan juga menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengembangan di kawasan Pabangbon tersebut. Lanjut. Nah, dari studi kasus yang ada di sana kan kita dapat perlu memahami ya bahwa pengembangan destinasi wisata tersebut tuh perlu memperhatikan berbagai faktor. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja, kita perlu melakukan analisis SWOT. SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, kekuatan, ataupun yang dimiliki dari tempat wisata tersebut adalah panorama alamnya yang disajikan. Panorama alam yang disajikan kan seperti pemandangan khas pegunungan dan juga hutan-hujan tropis yang khas pegunungan sekali ya. Yang kedua adalah weakness. Kelemahannya adalah jelas aksesibilitasnya yang sulit, karena ini merupakan tempat wisata baru. Tetapi weakness-nya ini juga bisa menjadi opportunity, yaitu tempat kawasan wisata ini kan akan menjadi sebuah destinasi wisata baru ya, yang mana belum banyak orang yang tahu, sehingga dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata baru ini. Dan yang keempat adalah threat-nya. Threat-nya sendiri adalah membutuhkan dana cukup besar. Jadi memang perlu alokasi dana yang cukup besar dari pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk destinasi wisata ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Axel. Oke, baik, terima kasih Fahri. Selanjutnya, untuk penerapan K3 pada sarana dan prasarana pariwisata. Berdasarkan studi kasus yang telah disebutkan tadi, kan telah dijelaskan kalau aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut masih tergolong sulit dijangkau. Oleh karena itu, perlu ada pembangunan berupa jalan menuju tempat wisata tersebut untuk memudahkan bagi para wisatawan untuk mencapai tempat wisata tersebut. Dan dalam pembangunannya perlu menerapkan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan, dijelaskan ketentuan dalam pembuatan jalan yang memenuhi K3. Dalam pemenuhan syarat pembuatan jalan sesuai dengan K3 itu meliputi yang pertama itu ada kecepatan rencana, merupakan kecepatan dasar kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Dengan mempertimbangkan tipe medan atau topografi yang meliputi medan datar, medan bukit, dan medan gunung. Karena lokasi pembuatan jalan terletak di daerah kaki Gunung Salak, yang terbilang memiliki medan yang tidak rata atau naik turun, maka disarankan untuk menetapkan batas kecepatan maksimal yaitu 40 km per jam. Lalu, yang kedua itu ada lebar badan jalan. Merupakan jumlah total lebar jalan yang harus memiliki komponen-komponen meliputi jalur lalu lintas, bahu jalan, median, dan pemisah jalur. Yang ketiga itu ada fasilitas putar balik. Penyediaan fasilitas putar balik bagi kendaraan yang melalui jalan tersebut harus dilengkapi dengan radius putar yang sekiranya memadai sesuai dengan kendaraannya. Lalu yang keempat itu jalan masuk, merupakan bukaan dari jalur samping masuk ke jalur utama untuk memfasilitasi jalan lokal. Tempat istirahat atau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Selanjutnya yang kelima itu ada bangunan pelengkap jalan. Dikarenakan destinasi wisata yang terletak di daerah kaki Gunung Salak, maka ada kemungkinan dalam pembuatan bangunan pelengkap jalan berupa jembatan dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu harus dilengkapi dengan sistem drainase dan ruang untuk menempatkan utilitas. Lalu harus disediakan trotoar di kedua sisi jalur dengan lebar minimal 0,5 meter untuk pejalan kaki dan petugas pemeliharaan jembatan. Lalu untuk lebar di jalur jembatan harus sesuai dengan jalur di luar jembatan. Selain itu, diperlukan bangunan pelengkap jalan berupa saluran tepi jalan yang berguna untuk menampung dan mengalirkan air hujan.
yang dapat dibuat dari galian biasa atau diperkeras dengan bahan yang mudah dilakukan pemeliharaan. Dan lalu yang terakhir adalah perlengkapan jalan. Penyediaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, petunjuk dan peringatan, fasilitas pejalan kaki, dan lampu penerangan jalan. Perlengkapan jalan tersebut wajib disediakan dengan tujuan untuk membantu serta memudahkan pengguna jalan tersebut. Lalu, dikarenakan jalan yang dibangun di daerah kaki gunung, maka diperlukan perlengkapan jalan lain seperti yang pertama itu ada pagar pengaman dengan tujuan untuk membatasi dan memberi pengaman pada area jalur yang terdapat jurang atau lereng dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Dapat berupa pagar rel, pagar beton, atau pagar kabel. Lalu yang kedua itu patok pengarah dipasang di sisi luar jalan yang berguna untuk memberikan petunjuk arah yang aman dan pemberian batas jalur yang biasa digunakan untuk meminimalisir pengambilan jalur yang salah oleh pengguna jalan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pariwisata. Sarana dan prasarana yang baik yaitu mencakup aksesibilitas menuju kawasan wisata, fasilitas kebersihan, dan juga fasilitas keamanan. Aksesibilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pariwisata. Karena aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau oleh wisatawan memberikan potensi yang besar dalam mendatangkan lebih banyak wisatawan. Salah satu bentuk aksesibilitas yang yaitu berupa jalan. Dalam membuat jalan perlu memenuhi standar yang ada sehingga dapat memberikan keamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan tersebut, yang mana dalam hal ini adalah wisatawan. Selain itu, dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana lain di sekitar kawasan wisata, tentu akan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan, pekerja, dan juga masyarakat sekitar. Lalu, untuk saran, dalam pengembangan suatu destinasi wisata, pihak pengelola perlu mempertimbangkan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana dalam pengembangannya, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para wisatawan yang berkunjung. Dan juga diperlukan alokasi dana yang baik dari pihak pengelola dalam pembangunan sarana dan prasarana agar dapat sesuai dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. Lalu sekiranya sarana dan prasarana yang perlu disediakan dalam usaha untuk menunjang K3, misalkan seperti membangun fasilitas berupa toilet, medic center, dan jalan-jalan yang dijadikan akses menuju tempat wisata. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya dong. Oke. Nama aku Alvija Figaro dari kelompok 10. Aku mau nanya. Kan tadi kayak disebutin ya, ada beberapa syarat yang diperluin dalam pembuatan jalan. Nah, itu pastinya bakal itu dong membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, aku mau nanya, misalnya kalau pengelola wisata yang baru nggak mempunyai dananya, itu bagaimana ya cara ngatasin masalah tersebut dan kira-kira masih bisa menerapkan secara K3 nggak dalam pembuatan jalan tersebut? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Halo. Ya. Aku mau nanya dong. Oke. Bagaimana cara menjaga atau memelihara sarana dan prasarana yang telah ada gitu biar nggak cepat rusak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mau mulai ini ya, menjawab pertanyaan dari Alif. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi masalah di mana pihak pengelola tidak memiliki dana yang banyak atau tergolong sedikit, dan dalam pembangunannya tetap menerapkan K3 dalam pembuatan jalan tersebut. Jadi gini, mungkin dari pihak pengelola itu dapat lebih bijak dalam mengalokasikan dananya.
seperti contoh studi kasus yang telah disebutkan tadi, kan ada sebuah tempat wisata yang tempatnya itu di daerah kaki Gunung Salak, yang bisa dibilang itu sulit dijangkau. Kan bisa dibilang itu kan jadi masalah yang utama ya, masalah yang krusial. Karena kan kalau aksesibilitas menuju tempat wisata tersebut sulit dijangkau, kan tidak memungkinkan bagi wisatawan juga untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi mungkin dari pihak pengelola dapat mengutamakan masalah yang sekiranya menjadi masalah utama gitu, masalah yang krusial, seperti pembangunan jalan gitu. Lalu cara lainnya mungkin dari pihak pengelola, kan kalau emang semisal dananya itu dikit ya, tergolong dikit. Kan tadi kan ada beberapa syarat untuk pembuatan jalan sesuai dengan K3. Mungkin dapat memenuhi atau membuat syarat yang sekiranya paling penting yang ada dalam pembuatan jalan tersebut. Contohnya, tadi kan ada disebutin bangunan pelengkap jalan. Kan tadi kan contoh lagi nih, studi kasus tadi tempat wisatanya ada di daerah kaki Gunung Salak. Jadi ada kemungkinan kalau jalannya itu berlika-liku, terus ada jurang dan lain-lain, pasti perlu ada pembangunan jembatan. Nah itu pasti perlu diutamakan pembangunan jembatan itu. Lalu ada pelengkapan jalan seperti menyediakan rambu lalu lintas atau marka jalan, petunjuk dan peringatan, fasilitas pejalan kaki, dan lampu penerang jalan. Itu kan kayak perlengkapan yang sekiranya itu wajib ada di jalan gitu ya, kayak dalam pembuatan jalan. Terus kayak pembuatan pagar pengaman, terus patok pengarah supaya dapat memudahkan bagi para wisatawan saat melewati jalan tersebut menuju tempat wisata tersebut. Seperti itu. Apa kira-kira terjawab pertanyaannya, Alif? Baik, terima kasih sudah terjawab dengan jelas. Oke. Maaf, tadi yang nanya tentang perawatan kelompok mana ya? Siapa ya? Oh iya, maaf, lupa. Nama saya Kelvin Iskandi dari kelompok 10. Maaf. Oke. Jadi adalah bagaimana cara menjaga dan melakukan perawatan ya terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan pengecekan rutin terhadap sarana dan prasarana tersebut. Contohnya kan jalan merupakan salah satu sarana yang harus ada dalam suatu destinasi wisata ya. Maka kita perlu mengecek bagaimana kondisi jalan. Jikalau memang jalan tersebut sudah berlubang atau rusak, maka kita harus segera memperbaiki hal tersebut. Kemudian juga regenerasi sarana dan prasarana. Contohnya, jika tadi kan ada fasilitas keamanan seperti CCTV, kemudian juga ada genset ya kan. Nah, misalnya kedua fasilitas ini memang sudah usang dan sudah tua, maka perlu dilakukan regenerasi dengan mengganti kedua alat tersebut. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan dana khusus untuk sarana dan prasarana pariwisata. Jadi pihak pengelola destinasi wisata sendiri juga harus menyiapkan dana khusus jikalau sewaktu-waktu sarana dan prasarana pariwisata itu rusak dan perlu diganti dan dibutuhkan untuk perbaikan. Jadi ketika terjadi hal tersebut sudah ada dananya seperti itu. Apa sudah terjawab, Kelvin? Tambahan aja jadi kalau misalkan dananya itu harus dari masing-masing destinasi atau bisa dari sumber-sumber lain kayak stakeholder lain gitu, atau harus dari tempat tersebut? Boleh, jikalau memang pihak pengelola sendiri memiliki hubungan yang cukup erat ya dengan masyarakat, karena kan ketika sebuah destinasi wisata itu pasti melibatkan masyarakat ya, dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Nah, jikalau memang masyarakat sekitar memang merasa bahwa itu merupakan ladang pekerjaan ya istilahnya mungkin ya,
dan mereka mau untuk mengeluarkan biaya untuk memperbaiki hal tersebut guna menunjang pekerjaan mereka juga, maka itu bisa dilakukan. Atau mungkin pihak pengelola bisa mengundang investor dari luar untuk dana, dengan di mana destinasi wisata tersebut bisa disponsori oleh investor tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Fahri, sangat menjawab sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Kevin. Apa ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup kritik, saran untuk presentasi ini? Tidak ada. Baiklah, presentasi kami akhiri sampai sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.